Menggemparkan Australia, Timnas Indonesia terus memberikan kejutan jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, Pak Erik sepertinya tak main-main ya memperkuat Timnas Indonesia agar bisa lolos dari grup C dengan menduduki posisi kedua dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal ini ditunjukkan dari upaya PSSI untuk terus menambah amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Dan kali ini, PSSI kembali memberikan kejutan dengan mengebut 3 pemain baru untuk Timnas Indonesia dan hal ini ternyata langsung mendapat respon dari media-media di Australia. Dan beginilah respon terkejut media Australia soal penambahan 3 pemain baru Timnas Indonesia. Yuk kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan segera menaturalisasi 3 pemain untuk membela Timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Dan James, Emil Audero, dan juga Joy Pelupessy. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk Bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Februari. Erick Thohir mengaku senang ketiga pemain ini bersedia membela Timnas Indonesia. Pemain pertama yang diumumkan Erick Thohir adalah Emil Audero. Kiper FC Palermo itu akhirnya mau membela Timnas Indonesia. Emil Audero akan memperkuat kiper Timnas Indonesia, di mana sebelumnya Timnas Indonesia sudah mempunyai Martin Paes. Emil Audero sebelumnya juga sudah ditawarkan untuk membela Timnas Indonesia. Mantan kiper Inter Milan itu menolak karena masih berusaha agar bisa membela Timnas Italia. Emil Audero mempunyai darah Indonesia dari ayahnya asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa para pemain mempunyai dinamika sendiri. Alhamdulillah setelah proses dan diskusi yang lama, Emil Audero bersedia membela Timnas Indonesia. Nah, sekarang proses naturalisasi Emil Audero sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan kami membuat kiper Timnas Indonesia semakin kuat bersama Martin Paes. Pemain kedua yang disebut Erick Thohir adalah Joy Pelupessy, di mana Joy Pelupessy kini memperkuat klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, dan berposisi gelandang tengah. Kata Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membutuhkan pemain-pemain tambahan di lini tengah. Dan sejauh ini, Timnas Indonesia mempunyai Ivar Jenner, Nathan Joaon, Tom Hai, Ricky Kambuaya, dan juga Mark Locke. Nah, 5 pemain di lini tengah di Timnas Indonesia itu dinilai masih kurang, hingga akhirnya hadirlah Joy Pelupessy. Selama ini kami mencoba ajak bicara dan akhirnya mau bergabung bersama Timnas Indonesia, yakni Joy Pelupessy. Dia keturunan Maluku dan dia kapten di klubnya, serta mempunyai pengalaman di Liga Inggris dan sekarang di Liga Belgia, kata Erick Thohir. Saya rasa dia akan mendukung di lini tengah Timnas Indonesia karena saat ini masih kurang. Pemain terakhir yang akan menjalani proses naturalisasi adalah Dan James, di mana Dan James mempunyai darah Indonesia dari ibunya asal Surabaya, Jawa Timur. Pemain berposisi bek kiri itu kini memperkuat Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi di Belanda. Dan dia juga masih berusia 24 tahun. Pemain selanjutnya adalah Dan James yang bermain untuk Go Ahead Eagles. Dia bermain starter di sana. Kami harus menebalkan pemain di posisi bek sayap kiri, kata Erick Thohir, di mana proses naturalisasi itu akan dikebut oleh PSSI. Tujuannya agar ketiga pemain tersebut bisa bermain saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Media ternama Australia, Sydney Morning Herald, menampilkan headline edisi 22 Februari 2025 berjudul Jalan Berbahaya Menuju Piala Dunia 2026 yang semakin menyulitkan Socceroos. Lagi-lagi Timnas Indonesia mengejutkan, baru saja Ketua Federasi Indonesia mengumumkan 3 pemain naturalisasi baru dan ini sangat menjengkelkan, kata Sydney. Media Australia tersebut juga memberikan peringatan keras pada Tony Popovic. Sekarang Tony Popovic tak bisa bersantai, dia harus segera mencari cara untuk mengatasi rintangan dari Timnas Indonesia. Tak hanya Sydney Morning Herald, media Australia lainnya juga memberitakan penambahan pemain baru Timnas Indonesia. Media Australia The Roar juga sangat heran dengan apa yang dilakukan Timnas Indonesia. Mencengangkan, Timnas Indonesia terus menambah pemain naturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, tulis media Australia The Roar 22 Februari kemarin. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia saat skuad Australia yang sedang dilanda badai cedera Timnas Indonesia justru mendapatkan pemain tambahan. Dan kita beralih pada berita selanjutnya nih, Sobat Kamus Bola.
Selain kabar naturalisasi timnas Indonesia yang menggemparkan media Australia, ternyata negara tetangga kita juga tak mau kalah. Ya, timnas Malaysia resmi mengumumkan menaturalisasi pemain nganggur dari Belanda. Proses naturalisasi pemain dari Belanda adalah Ferdy Drift dalam tahap dokumentasi yang sudah rampung. Hal itu disampaikan oleh jurnalis Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam. Dokumentasi pemain warisan nasional telah selesai. Posisi penyerang dipahami oleh Ferdy Drift yang kini juga berstatus agent bebas setelah kontraknya dengan SK Rapid juga telah berakhir, tulis Zulhelmi. Melansir dari Transfer Market, Ferdy Drift adalah pemain yang berstatus tanpa klub. Kontraknya di Rapid Vienna berakhir pada 5 Februari 2025. Saat membela Rapid Vienna sejak musim 2021-2022, Ferdy Drift sudah memainkan 43 laga. Ia total mencetak 13 gol dan 6 assist. Ferdy Drift adalah pemain 27 tahun yang berposisi sebagai striker. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Pemain kelahiran Belanda itu juga pernah membela sejumlah klub negeri kincir angin seperti PEC Zwolle, AZ Alkmaar, dan juga NEC Nijmegen. Ia juga pernah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Nantinya jika telah sah, Ferdy Drift akan menjadi tambahan lini depan timnas Malaysia, di mana timnas Malaysia akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan juga Laos, di mana pertandingan terdekat Malaysia berada di bulan Maret 2025. Mereka akan melawan Nepal di kandang pada 25 Maret 2025. Setelah itu pada Juni, Malaysia menjamu Vietnam. Malaysia akan menjalani total 6 pertandingan untuk memperebutkan tiket ke Piala Asia 2027. Di atas kertas, Vietnam juga menjadi pesaing terberat Malaysia di dalam grup itu. Hanya juara grup yang berhak lolos di Piala Asia 2027. Sudah ada 18 yang lolos ke Piala Asia 2027. Ke-18 tim itu yang saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di dalam 18 tim tersebut. Dan Sobat Kamus Bola, kita lanjut ke berita yang terakhir. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong menjadi sasaran fan NEC Nijmegen terkait dengan performa tim yang kurang baik. Verdong menjadi sosok adalah di sektor bek kiri milik NEC Nijmegen. Namun dalam 3 laga terakhir, Nijmegen gagal meraih kemenangan pada lanjutan Liga Belanda. Kondisi ini membuat mereka harus bertahan di posisi ke-12 klasemen sementara. Tentunya ini bukan jadi sinyal bagus karena musim lalu tim yang bermarkas di Gopher Stadium bersaing di zona papan atas. Salah satu wujud kekecewaan adalah fans sering bersiul saat Verdong menguasai bola atau melakukan kesalahan. Calvin Verdong menjelaskan bahwa hal itu sebenarnya normal karena supporter ingin NEC Nijmegen bermain baik. Namun dia merasa bahwa beberapa kali kritik keras justru diberikan ke arahnya. Tentunya ini menjadi pertanyaan karena dia sudah berusaha tampil maksimal di lapangan. Menurutnya, mereka benar-benar marah dari bangku penonton dan ini adalah bentuk kecintaan pada klub. Ketika kita bermain buruk, mereka bisa mengungkapkan ketidakpuasan hanya bersifat logis. Ya, itu tidak benar-benar membantu kita di lapangan. Jadi untuk berbicara dan tentu saja, saya mengerti bahwa mereka bersiul. Misalnya aku yang memberi bola yang kesalah ke Thomas dengan niat baik saya melihat penonton. Saya kebetulan melihat satu orang benar-benar gila dan saya menanggapi itu dan itu ya masuk akal, kata Calvin Verdong. Bek berusia 27 tahun ini melanjutkan beberapa momen memang dia terganggu dengan siulan dari supporter, apalagi mereka dalam misi untuk bisa bangkit dan lepas dari tren negatif ini. Dalam 22 pertandingan mereka mencatatkan 7 kemenangan, 4 hasil seri dan 11 kekalahan. Saya mungkin terganggu oleh hal itu, jadi bisa dibilang begitu juga. Penonton mulai bersiul. Menurutku, dia juga kadang bersiul ketika Rin memiliki bola terlalu lama atau menunjukkan kesalahan. Verdong berharap NEC Nijmegen bisa lepas dari tren minor ini. Mereka masih bisa memperbaiki posisi dan berharap supporter kembali memberikan kepercayaan. Kita harus memenangkan lebih banyak duel, lebih intens di atas. Semuanya hanya menjadi lebih baik. Demikian ujarnya.